Di video saya sebelumnya saya sudah menyimpulkan bahwa trading itu cuma bicara tentang satu hal. Cuma tentang satu hal, bukan kepintaran, bukan kecerdasan, bukan tentang modal yang besar. Trading itu bicara tentang disiplin. Atau bisa saya katakan tanpa disiplin kita tidak akan pernah bisa sukses di trading. Bahkan bukan cuma trading, untuk sukses di segala bidang kita perlu disiplin. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat aja semua orang sukses, orang yang benar-benar sukses, lihat. Mereka pasti disiplin mati-matian. Sampai-sampai kalau saya diberi pertanyaan, apa yang paling sulit dilakukan oleh manusia? Saya bilang disiplin. Kenapa? Karena yang pertama, kita itu hanya mau melakukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang seharusnya. Saya ulangi, kita itu, manusia itu, trader itu, hanya mau melakukan apa yang ia inginkan, bukan apa yang seharusnya ia lakukan. Hal yang kita inginkan tentu hal-hal yang buat kita enak, kita santai, kita tidak pusing, kita tidak capek, kita tidak stres, kita bisa tidur-tiduran bebas. Semua itu yang kita inginkan, tetapi apakah itu yang seharusnya? Karena yang seharusnya itu bisa aja nggak enak. Yang seharusnya itu bisa aja kita harus bangun pagi-pagi, bisa aja kita harus tidur larut malam, kita harus pusing, kita harus stres, kita harus sakit mata karena latihan, kita harus sakit pinggang duduk di depan komputer, kita harus sabar, kita harus menunggu, dan itu tidak enak, tapi itu yang seharusnya kita lakukan. Karena apa yang seharusnya kita lakukan itu tidak enak, akhirnya kita menghindari apa yang seharusnya kita lakukan. Selama trader hanya mau melakukan apa yang ia inginkan saja, saya jamin tidak akan pernah sukses. Selama trader masih suka menghindari rasa sakit, masih menghindari proses, masih menghindari belajar, maka saya yakin dia tidak akan pernah sukses. Untuk jadi trader yang sukses, untuk menjadi disiplin, kita perlu melakukan apa yang seharusnya, bahkan jika hal itu bukan yang kita inginkan. Kemudian kenapa kita nggak pernah bisa disiplin? Karena kita itu mudah merasa puas. Ini adalah penyakit yang berbahaya sekali. Inilah yang buat para trader meskipun sebenarnya bisa profit konsisten, tapi malah gagal terus, gagal terus, gagal terus. Ini yang sebenarnya bisa buat trader sukses luar biasa, tapi malah terhambat. Karena apa? Karena mereka puas, cukup. Saya mau bilang, kalau kamu mau terus bisa menghasilkan uang di trading, jangan pernah merasa puas. Cermati kalimat saya, jangan pernah merasa puas. Kalau kamu merasa puas dengan apa yang kamu punya sekarang, kalau kamu merasa puas dengan apa yang kamu miliki sekarang, kamu pasti nggak akan mau capek-capek lagi, kamu nggak akan mau disiplin lagi, kamu nggak akan mau bangun awal, kamu nggak akan mau tidur larut, kamu nggak akan mau belajar lagi, kamu udah puas, kamu nggak mau gali lagi, kamu nggak mau berkorban lagi, udah puas. Jadi untuk bisa terus konsisten, untuk disiplin di trading, kamu harus buang jauh-jauh rasa puas diri itu. Saya yakin kamu lebih bisa dari apa yang kamu bisa sekarang. Kamu seharusnya lebih dari yang sekarang. Jangan merasa puas. Seperti di video saya sebelumnya, saya bilang ini bukan tidak bersyukur, tetapi ini kunci untuk bertahan di trading. Bahkan bukan cuma di trading, di segala bidang. Kalau kita udah merasa cukup, udah merasa puas, kita berhenti sampai di situ, stuck. Kita nggak akan berusaha mengeksplor lagi, kita nggak punya mental startup lagi. Yang ketiga, kenapa kita nggak pernah bisa disiplin? Karena pengaruh pendapat orang lain. Manusia tuh aneh bro. Gini, semua kita, semua manusia, siapapun lah, selalu merasa sendiri. Nggak ada yang peduli sama saya, nggak ada yang benar-benar mengerti saya, nggak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan di hati saya, nggak ada yang pernah peduli sama saya. Tapi di saat yang sama, kita peduli sama orang lain. Aneh, kita begitu peduli sama pandangan orang, perkataan orang, penilaian orang, padahal di saat yang sama kita merasa orang nggak peduli sama kita. Tapi kenapa kita terlalu sibuk sama pandangan orang terhadap kita? Saya mau bilang, perkataan dan penilaian orang bisa sangat mengganggu cara berpikir kita. Bro, saya mau bilang ya, nggak ada yang benar-benar pengen lihat kita sukses bro. Nggak ada. Semua orang itu pengen lihat kita di bawah dia. Semua orang itu pengen dia di atas kita. Sama, kita juga pengen kita di atas orang. Jadi nggak ada yang benar-benar ingin kita di atas mereka. Jadi kalau kita mau sukses, wajar orang kasih pengaruh-pengaruh yang negatif. Ah, trading itu judi, jangan begitu. Kamu udah punya anak, kamu udah punya istri, kamu udah mau lulus kuliah. Trading itu game, jangan main-main di situ. Kamu sudah dewasa. Kamu harus tinggalkan, nggak jelas itu permainan-permainan aja. Cari pekerjaan yang bagus, cari pekerjaan yang wajar, cari pekerjaan yang benar-benar pekerjaan. Itu bukan pekerjaan, itu main-main aja. Semua kalimat-kalimat negatif akan timbul dari orang lain untuk kamu. Jangan pernah fokus sama pendapat orang lain. Saya mau bilang, gak ada yang benar-benar menghargai ide dan jalan suksesmu. Otak manusia itu aneh bro. Otak manusia itu lebih mudah menyerap hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Lebih mudah menyerap pandangan-pandangan negatif, penilaian-penilaian negatif daripada penilaian positif. Jadi kalau kamu mau disiplin tradingnya, mau sukses tradingnya, mau fokus tradingnya, maka hindari pengaruh negatif dari orang lain. Jangan kumpul sama orang-orang yang nggak dukung kamu. Jangan dengerin ocehan orang, jangan dengerin pandangan orang yang negatif tentang kamu. Kalau nggak, saya jamin perkataan orang, pandangan orang, penilaian orang akan bikin kamu down. Bikin kamu down. Kamu pasti down bro. Saran saya, kalau perlu jangan sharingkan apa-apa pada siapapun. Kalau kamu punya visi, kalau kamu punya ide, kerjakan itu sebaik mungkin. Kalau kamu sukses nanti, baru ceritain. Bukan sekarang. Oke, yang keempat, kenapa kita nggak pernah bisa disiplin? Karena kebanyakan trader tidak melakukan apa yang mereka tahu.
Bro, boleh cek pada orang lain, bahkan boleh cek pada diri sendiri. Tidak ada jaminan kalau semakin banyak kita tahu, maka kita semakin banyak melakukan apa yang kita tahu itu. Nggak ada jaminan. Sekarang siapa yang nggak tahu kalau untuk kurus, untuk bentuk badan, untuk bikin badan itu bagus, harus rutin olahraga, harus gym. Siapa yang nggak tahu? Semua orang tahu, tapi seberapa orang yang buat? Siapa yang nggak tahu kalau makan makanan sehat itu bagus untuk kesehatan, tapi seberapa banyak yang buat? Semua orang tahu, tapi nggak semua orang lakuin yang dia tahu. Saya bingung ya, ada orang yang ngeluh terus sama badannya, saya gemukan. Di saat yang sama dia tahu dia harus ngapain, tahu dia solusinya, tapi dia nggak lakuin apa yang dia tahu. Itulah kebodohan. Nah, kebanyakan trader tuh kayak gitu, mereka tahu harus apa, tapi mereka nggak buat. Untuk bisa disiplin di trading, kita harus melakukan apa yang kita tahu. Ini sulit, tapi saya percaya semua bisa. Karena apa? Karena kita paksa. Jadi ayo berjuang, ayo lakukan apa yang kita tahu. Kita tahu backtest itu penting ya, kita buat. Kita tahu latihan strategi itu bagus, kita buat. Coba sekarang saya mau uji kita semua. Seandainya selama ini kita melakukan apa yang kita tahu, sudah di mana kita? Sudah sukses, bro. Coba aja lakuin, evaluasi ke belakang. Kalau seandainya dulu kita lakuin apa yang kita tahu dengan disiplin, kita pasti udah dapat apa yang kita mau. Tapi apa? Kita nggak lakuin apa yang kita tahu. Kemudian yang kelima, kenapa kita nggak pernah bisa disiplin? Karena para trader itu terlalu cepat menikmati hasil. Ini penyebab yang paling banyak saya jumpai di luar. Banyak trader terlalu cepat menikmati hasil trading mereka. Mereka udah merasa kalau mereka itu udah profit konsisten. Jadi mereka apa? Jadi mereka nggak mau nabung buat perbesar akun mereka. Mereka malah nikmati hasil trading mereka itu. Baru profit berapa juta udah head on, udah traktir ceweknya, udah jalan-jalan, udah makan enak, udah beli baju baru. Kalau kamu mau jadi trader yang disiplin, maka tahan nafsu kamu. Jangan dulu nikmati hasilnya kalau berprofit sedikit. Kalau perlu jangan nikmati sama sekali. Perbesar dulu akun kamu. Profit lagi, perbesar lagi akunnya. Profit lagi, perbesar lagi akunnya. Jangan terlalu cepat menikmati hasil. Oke, yang terakhir, kenapa kita nggak pernah bisa disiplin itu karena kita suka menunda-nunda. Disiplin tuh gak enak, bro. Backtest tuh capek. Belajar market struktur tuh sakit mata. Karena sabar itu nggak enak, karena trading itu belajarnya nggak enak. Makanya kita para trader itu menghindari kesakitan itu. Kita berdalih, kita menunda, kita mengulur waktu. Ya menunda-menunda terus. Saya mau bilang kalau kita masih suka menunda-nunda, saya jamin sampai kapanpun kita nggak akan pernah sukses di trading. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan video ini bagaimana bisa disiplin di trading, yaitu dengan kita paksa diri kita. Kita paksa diri kita. Kita paksa. Kalian nggak salah dengar, bro. Saya ulang lagi, kita paksa diri kita. Kita nggak akan pernah bisa kalau kita nggak paksa diri kita. Itu sangat tidak enak disiplin itu. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Kita paksa diri kita. Mau sampai kapan kita kehilangan uang di market? Kita paksa diri kita. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kita untuk mendorong diri kita, memaksa diri kita untuk disiplin. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebagai gantinya silahkan subscribe channel ini, like dan notifikasinya tolong dinyalakan. Kalau itu pun kalian nggak mau, saya nggak tahu. Terima kasih.